SCN 59 Lamaran Ustadz Hamzah. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Dennis merasa lebih segar. Cukup lama memang waktu yang dibutuhkan Dennis untuk mandi. Pasalnya dia merasa lumpur yang menempel di tubuhnya tidak ada habisnya meski sebelumnya telah dia bersihkan di kolam. Tidak berselang lama azan asyar pun berkumandang, Dennis bersiap mengenakan baju koko kurta, peci dan sarung. Menenteng sebuah sajadah berwarna putih, dan setelahnya berjalan menuju masjid untuk ikut melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada orang yang akan mengira jika Dennis seorang mualaf jika hanya sekilas melihat tampilannya saat itu. "Nak Dennis," sapa Ustadz Hamzah yang tiba-tiba muncul dari rumah utama. Dennis pun menganggukkan kepala sopan. "Pak Ustadz," sapa Dennis. "Oh ya Pak Ustadz, nanti malam saya tidak usah dikirimi makanan, saya ingin makan malam bersama dengan para santri Pak," ucap Dennis sembari berjalan menuju masjid. "Saya ingin menghabiskan banyak waktu dengan para santri di sini Pak Ustadz. Lusa insya Allah rencana, saya akan kembali ke kota, banyak pekerjaan yang sudah menumpuk," tukas Dennis kemudian. Ustadz Hamzah pun mangguk-mangguk mendengar ucapan Dennis. "Baiklah, tapi Bagda Isya ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan, Nak Dennis bisa ke rumah?" tanya Ustadz Hamzah kemudian. "Insya Allah Pak Ustadz, saya akan ke rumah Bagda Isya," jawab Dennis. Setelahnya Ustadz Hamzah dan Dennis masuk ke dalam masjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Kali ini imam sholat adalah Kiai Sepuh karena Ustadz Hamzah akan menjadi imam sholat Maghrib dan Isya. "Nis, aku pinjam baju kamu ya," tanya Mahira. Karena Mahira tidak membawa baju ganti sebelumnya. Pasalnya memang tidak ada rencana untuk menginap. "Iya Ra, kayak sama siapa aja, ambil di lemari, pilih yang kamu suka Ra," jawab Nisa dengan suara lembut. Setelah membersihkan diri keduanya pun sepakat untuk ikut sholat berjamaah di masjid dengan para santri putri. Karena Nisa ingin lebih mengenal santi-santi yang akan nantinya dia ajar. "Assalamualaikum Mus," ucap beberapa santi yang melihat kedatangan Nisa dan Mahira. "Waalaikumsalam," jawab Nisa dengan ramah. "Masya Allah, Ustazah Nisa cantik banget ya," puji salah seorang santri dengan berbisik pada santri lainnya. Tidak sedikit yang mengagumi kecantikan dan keramahan Nisa. "Yang di sebelah Ustazah Nisa siapa ya? Meski pakai cadar dia kelihatan cantik juga loh, lihat aja tuh matanya bercahaya gitu," puji santri lainnya pada temannya. "Iya cantik dan anggun ya mereka," jawab santri lainnya. Wajar saja mereka mengagumi Nisa dan Mahira, sudah hal yang biasa gadis-gadis berusia 16 atau 17 tahun yang sedang senang-senangnya mencari sosok idola. Bahkan di dunia luar sana banyak juga yang mengidolakan artis-artis luar negeri, artis K-pop, dan masih banyak lainnya. Tiba saatnya makan malam, seperti janji Dennis sebelumnya, yang berjanji pada Ali, Rohmat, dan beberapa santri lain untuk makan bersama. Dennis pun ikut mengantri makanan di meja yang telah tersaji nasi dan lauk pauknya. Untuk jumlah dan banyaknya makanan yang diambil telah disesuaikan, karena ada juru saji yang akan mengambilkan makanan, dan mereka hanya tinggal menyodorkan piring kotak dengan 4 sisi tersebut. "Alhamdulillah, makan enak nih," ucap Rohmat dengan semangat. "Iya, Madang Geden Lur iya, makan besar Lur," ucap Ali yang memang santri yang berasal dari Jawa Timur. Dennis pun hanya terkekeh mendengar celotehan para santri. Setelah masing-masing mendapat jatah makan, kemudian mereka mencari tempat yang dirasa nyaman untuk makan malam. Berada di pojokan aula, tempat yang dipilih untuk makan dan sekedar mengobrol dengan obrolan-obrolan anak muda yang sangat menggelikan. "Walah segane kurang Lur, walah, nasinya kurang Lur," ucap Ali yang baru sebentar makan sudah menghabiskan seluruh nasinya, sementara lauknya masih banyak. Dennis yang merasa kasihan pun akhirnya mengalah, dan memberikan sebagian jatah nasinya pada Ali. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk meminta jatah lebih pada juru saji. Celotehan demi celotehan yang tidak sengaja Dennis dengar membuat dirinya merasa bahagia, tak jarang Dennis pun kelepasan hingga tertawa terbahak-bahak. Selesai dengan acara makan malam, para santri menunggu untuk sholat Isya sekalian. Karena setelah sholat Isya masih akan ada kajian untuk para santri, jadi mereka memilih untuk menunggu daripada kembali ke asrama. "Assalamualaikum," ucap Dennis dengan berdiri di depan pintu rumah utama yang tidak tertutup. "Tok tok tok, Assalamualaikum," ucap Dennis lagi. Meski pintu rumah tidak tertutup, Dennis tidak serta-merta nyelonong masuk begitu saja, namun Dennis memilih untuk tetap menunggu. "Waalaikumsalam Nak Dennis, duduk dulu Nak, Umi panggilkan Abi dulu," ucap Umi Zahra yang memang sudah mengetahui tujuan kedatangan Dennis untuk menemui sang suami. Dennis pun menganggukkan kepala sopan. "Baik Bu Nyai," jawab Dennis. Beberapa saat menunggu akhirnya Ustadz Hamzah keluar dengan wajah segar dan tampak berbinar. "Silahkan duduk Nak Dennis," ucap Ustadz Hamzah tatkala menghampiri Dennis yang masih saja berdiri di rumah tamu. Setelahnya Ustadz Hamzah dan juga Dennis pun duduk berhadapan di kursi jati ruang tamu tersebut. "Oh jadi begini Nak Dennis, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Nak Dennis," ucap Ustadz Hamzah. Dennis pun hanya mendengarkan seksama apa yang ingin disampaikan Ustadz Hamzah. Belum sempat Ustadz Hamzah menjelaskan panjang lebar, keduanya telah lebih dulu dihampiri oleh Kiai Sepuh, yang juga ikut bergabung dalam obrolan Ustadz Hamzah dan Dennis. Duduk bertiga dalam satu ruangan membuat Dennis merasa sedang diintimidasi, namun dirinya sendiri tidak tahu apa tujuannya. Ada rasa penasaran, sampai pada akhirnya Dennis memberanikan diri untuk bertanya. "Mohon maaf Pak Ustadz, menyambung pembicaraan yang tadi. Sebenarnya ada perlu apa Bapak mengundang saya kemari?" tanya Dennis dengan sopan. Ustadz Hamzah dan Kiai Sepuh pun saling melemparkan pandangan, dengan senyum ramah yang keduanya tunjukkan pada Dennis.
Mendapatkan senyuman yang terasa begitu hangat, justru membuat Dennis semakin merasa penasaran, sebab dirinya diminta menghadap Ustadz Hamzah. Begini nak, langsung saja tujuan Bapak mengundang Nak Dennis kemari adalah untuk melamar Nak Dennis, ucap Ustadz Hamzah dengan sopan. Melamar saya, gumam Dennis lirih dengan mengerutkan dahi. Mohon maaf Pak Ustadz, tunggu sebentar, ini maksudnya melamar saya yang bagaimana ya Pak? Tanya Dennis lagi karena merasa memang dirinya belum memahami ucapan dari Ustadz Hamzah sebelumnya. Melamar Nak Dennis untuk, ucapan Ustadz Hamzah menggantung. Belum sampai Ustadz Hamzah memberikan penjelasan pada Dennis, Nisa bersama Mahira telah datang membawa 3 cangkir teh hangat dan beberapa camilan. Keduanya diminta Umi Zahra untuk mengantarkan makanan dan minuman, untuk Ustadz Hamzah, Kiai Sepuh dan seorang tamu, yang belakangan diketahui Mahira tamu tersebut adalah Dennis. Mas Dennis, Mahira, gumam Dennis dan Mahira bersamaan, sejenak tatapan keduanya beradu, tatapan yang menyimpan sejuta tanya, tatapan yang saat ini justru terasa sangat menyesakkan dada. Meski mengenakan cadar, namun tidak ada keraguan sedikitpun pada Dennis jika sosok di hadapannya itu adalah benar-benar Mahira. Mahira, seorang wanita yang di hari sebelumnya telah dia lamar, yang diinginkannya untuk menjadi seorang pendamping hidup. Dek, begitu berdebar hati Mahira, jelas dia tidak salah mendengar jika Ustadz Hamzah saat ini tengah melamar Dennis. Tapi untuk siapa? Untuk siapa? Gumam Mahira dalam hati. Tidak mungkin untuk Kak Khadijah, karena dia sudah menikah. Tidak mungkin juga untuk Aida, karena Aida baru saja masuk SMP. Lalu, Nisa, ya sudah pasti untuk Nisa lah Ustadz Hamzah melamar Mas Dennis, lirih Mahira dalam hati. Dan seketika sudut matanya pun meremang. Banyak pertanyaan yang seketika memenuhi kepala Mahira, hingga tangannya pun terasa begitu bergetar, seiring gemuruh dalam dada yang dirasa begitu menyesakkan dada, bahkan sampai Mahira beberapa kali hampir saja menjatuhkan cangkir yang dia bawa. Mahira, ucap Nisa lirih. Kamu kenapa? Tanya Nisa lagi. Mahira hanya menjawab dengan gelengan kepala. Meski memiliki banyak pertanyaan yang ingin sekali dia tanyakan pada Dennis, namun Mahira memilih untuk tetap diam dan menyimpan semuanya. Berbeda dengan Mahira yang memendam banyak tanya, Dennis justru berpikir, dan merasa heran sekaligus kaget bagaimana dirinya dan Mahira bisa bertemu di tempat ini. Setelah meletakkan cangkir berisi minuman dan beberapa camilan, Mahira dan Nisa pun undur diri dengan membungkukkan badan dan menundukkan kepala. Tidak ingin menunda pembicaraan lagi, dengan tegas Ustadz Hamzah menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi begini nak, Bapak ingin melamar Nak Dennis untuk anak saya Nisa. Dek, Mahira yang masih di ambang pintu ruang tamu pun merasa sangat terkejut, lagi-lagi seketika sudut matanya menghangat, air matanya yang bahkan tidak sempat dia bendung, hingga begitu saja merembes melalui sudut mata indahnya. Mau heran, tapi ya inilah kenyataan. Merasa aneh dengan perubahan sikap dari sang sahabat, kamu sakit? Tanya Nisa kemudian. Mahira pun hanya menggelengkan kepala dengan wajah yang tertunduk. Ra, kamu kenapa? Tanya Nisa lagi yang merasa cemas, pasalnya Mahira sejak dari ruang tamu sebelumnya terlihat lebih murung. Enggak Nis, aku baik-baik saja, cuma lagi kepikiran orang-orang di kebun sama pabrik aja Nis, seharian ini kan aku tinggal, jawab Mahira memberi penjelasan, dan pastinya itu sebuah kebohongan agar tidak membuat sahabatnya itu semakin merasa cemas. Oh, aku pikir kamu kenapa Ra, ucap Nisa dengan senyum di wajahnya. Dan Mahira membalas senyuman Nisa dengan tersenyum pula padanya. Meski tidak puas dengan jawaban Mahira namun Nisa mencoba memahami, dan tidak lagi mendesak Mahira untuk bercerita. Kebiasaan mereka dulu ketika menginap di rumah Nisa ataupun Mahira, mereka akan saling berbincang sebelum tidur, namun kali ini Mahira memilih tidur langsung, karena tidak ingin terlibat pembicaraan serius dengan sang sahabat. Karena Mahira sangat mengenal Nisa, dia akan coba untuk menggali lagi suasana hati sang sahabat yang terlihat tidak baik-baik saja. Sementara Nisa yang merasa aneh dengan sang sahabat, hanya menggelengkan kepala dan memilih membiarkan sahabatnya untuk menenangkan diri jika memang nyatanya sedang ada yang mengganjal di pikirannya. Beberapa saat merebahkan tubuh, Mahira tidak juga kunjung terpejam, entah karena alasan ucapan Ustadz Hamzah yang melamar Dennis untuk Nisa atau memang karena ini merupakan tempat baru. Nis, ucap Mahira yang telah duduk di atas tempat tidur. Iya Ra, kok nggak jadi tidur? Tanya Nisa kemudian. Mahira hanya mengulas senyuman di wajahnya, aku boleh tanya satu hal Nis? Tanya Mahira, dan Nisa menganggukkan kepala. Kalau Abi Hamzah menjodohkanmu dengan seseorang apa kau akan menerimanya? Tanya Mahira. Nisa terlihat mengerutkan dahi dan tampak berpikir sejenak, insya Allah aku akan menerimanya Ra. Jawab Nisa jujur. Dek, seketika perasaan Mahira pun kembali bergejolak dengan jawaban spontan yang diucapkan sahabatnya tersebut. Entah kenapa seketika hatinya merasa sakit dengan jawaban tersebut, Mahira pun tidak mengetahui sebab dirinya seperti itu, hanya saja kenyataan itu terlalu menyakitkan baginya. Meski kau belum mengenalnya, tanya Mahira lagi. Nisa mengangguk pasti, iya Ra, karena aku sangat yakin tidak mungkin Abi akan menjodohkanku dengan orang yang salah, tukas Nisa kemudian. Entah karena Mahira telah menaruh hati pada Dennis ataukah karena sebab lain, seketika sudut mata Mahira terasa hangat, buliran embun yang tiba-tiba muncul di sudut matanya, namun cepat-cepat Mahira menyekanya agar sang sahabat tidak melihatnya. Kutitipkan bait-bait doa kepada embun yang pasrah dikarenakan terbakar oleh mentari pagi, dan karenanya diriku belajar arti keikhlasan dan kesabaran tanpa tepi. Asteris. Masih dalam satu atap, waktu yang sama, namun tempat yang berbeda. Kembali pada Ustadz Hamzah, Kiai Sepuh dan juga Dennis yang masih duduk di ruang tamu. Maaf sebelumnya Pak Ustadz dan Kiai Sepuh, saya merasa sangat terhormat untuk permintaan Elni, namun
Namun demi Allah saya merasa tidak pantas untuk bisa berhak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada saya, ucap Dennis dengan menundukkan wajah. Bukan maksud saya menolak, namun saya sungguh tidak dapat menerima Nisa, karena jujur saja saat ini saya telah melamar seseorang untuk diri saya sendiri, tegas Dennis pada Ustadz Hamzah dan Kiai Sepuh. Seketika Ustadz Hamzah dan Kiai Sepuh pun saling melemparkan pandangan dan tersenyum ramah. Meski sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban darinya, namun tidak lantas saya meninggalkan begitu saja ucapan yang pernah saya katakan pada wanita tersebut. Seorang wanita yang saat ini berada dalam satu atap dengannya, Mahira, batin Dennis dalam hati dan kemudian menjeda pembicaraannya. Mohon Pak Ustadz dan Kiai Sepuh bisa memahami hal ini, dan sekali lagi saya mohon maaf jika saya terkesan kurang sopan atau jawaban saya tidak memuaskan. Ustadz Hamzah tampak menganggukkan kepala, berpikir sejenak dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Jawab Ustadz Hamzah singkat, dan mengangguk-anggukan kepala. Baik Nak Dennis, alhamdulillah jika memang begitu, semoga Allah mudahkan segala urusan Nak Dennis. Dan insya Allah kami dapat mengerti apapun itu keputusan Nak Dennis, tukas Ustadz Hamzah kemudian. Saya harap silaturahmi di antara kita pun juga tidak akan terputus hanya karena hal ini, pinta Ustadz Hamzah. Dennis menjawab dengan anggukan kepala, serta sebuah senyum yang selalu terukir di wajah tampannya. Dennis pun tersenyum lega mendengar jawaban Ustadz Hamzah yang sangat bijaksana. Karena Dennis sempat berpikir jika Ustadz Hamzah akan marah terhadap dirinya atas penolakan yang dia lakukan tanpa berpikir sebelumnya. Meski merasa lega, namun Dennis merasa perlu menjelaskan semua ini pada Mahira, setelah obrolan yang dirasa cukup membuat hati bergejolak, terlebih mengenai Mahira yang jelas mendengar dan mengetahui obrolan yang baru saja Dennis dan orang tua Nisa lakukan.